Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih ya Allah karena kasih-Mu kepada kami yang mengizinkan kami hingga pada saat ini menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan tuntunan firman Tuhan yang selalu mengisi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Au tutu, au do Jehovah, jaladang adong silehot tua dukon ni au. Tuhan Allah satu-satunya juru selamat. Allah menyatakan dirinya bagi dunia ini. Tanpa penyataan diri Allah maka dunia tidak akan mungkin dapat mengenal Allah. Penyataan diri Allah kepada manusia menjadi hal yang menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini. Sebab karena kasih-Nya lah maka Dia mau menyelamatkan dunia ini dari dosa dan menjadi penyelamat dunia ini. Dunia ini sangat membutuhkan kehadiran Sang Penyelamat agar dunia ini selamat dari keterikatan kepada dosa dan kegelapan. Allah melihat hal tersebut dari sisi kasih-Nya, sebab jika Allah melihat dari sisi keberdosaan dunia, keberdosaan manusia, selayaknya lah kita mendapat hukuman dan bukan kasih. Namun karena Allah memandang dunia ini dengan kasih-Nya, maka kita beroleh kasih Allah dengan menjadikan dirinya sendiri menjadi juru selamat dunia. Sebab dunia atau manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan semua ciptaan Tuhan menjadi ikut berdosa akibat dosa manusia yang pertama. Itulah sebabnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan juru selamat yang sempurna dan hanya ada satu dan hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mengumpulkan orang Israel menjadi saksi atas apa yang telah mereka terima dari Allah. Tindakan penyelamatan Allah mulai dari melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan tindakan Allah yang membawa mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem menjadi hal yang sungguh sangat nyata kepada mereka. Sehingga mereka dapat menyaksikan atau menjadi saksi bagi seluruh dunia bahwa hanya karena kasih Allah saja maka mereka dapat merasakan keselamatan, kelepasan dari kedua kejadian yang sangat besar tersebut. Terlebih cerita pembuangan Babel itu adalah akibat dosa dan pelanggaran Israel terhadap Allah. Namun semua terjadi karena kasih Allah kepada umat-Nya. Maka Allah menyelamatkan mereka melalui hal yang tidak terpikirkan oleh umat Allah. Allah sebagai juru selamat bukan hanya kepada umat Israel yang menjadi umat pilihan Allah, tetapi menjadi juru selamat dunia di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus dan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan karena anugerah Allah kepada seluruh umat manusia. Hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita beroleh keselamatan melalui iman percaya kita. Kita beroleh pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jika kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, maka mari kita datang kepadanya untuk menerima keselamatan dan memohon pengampunan dosa di hadapannya. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kita dan mengampuni seluruh dosa pelanggaran kita. Mari kita akui di hadapannya dan kita menyesalinya serta bertobat melalui tindakan dan perilaku kita setiap hari. Allah satu-satunya juru selamat dunia juga kita percayai sebagai penyelamat kita dalam segala keadaan kehidupan yang sedang kita hadapi. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, bahkan pandemi ini, Allah yang memelihara hidup kita dan menyelamatkan hidup kita. Beberapa dari antara kita telah menghadapinya dan sembuh. Kita meyakini semua itu adalah kasih Allah yang memelihara dan mengizinkan kita boleh melewatinya. Atau beberapa dari kita menghadapi anggota keluarga, menghadapi yang duka cita akibat pandemi ini. Percayalah bahwa Allah juru selamat satu-satunya yang kita percayai menolong kita dalam menghadapi, melewati, bahkan menghibur hati kita dari duka cita yang sangat mendalam tersebut.
Allah menginginkan kita selamat dan tidak terbelenggu oleh hal yang tidak baik di dunia ini. Maka kita yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dari dosa, dari ketertekanan dunia ini, dari pergumulan-pergumulan yang mengikat kita selama ini, jadilah saksi atas tindakan penyelamat Allah atas kehidupan kita. Sebab untuk itulah kita dipanggil dan diizinkan menikmati kehidupan hingga saat ini, menjadi saksi atas Allah satu-satunya juru selamat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah menolong dan menyelamatkan kita dari setiap dosa, dari ketertekanan, dari belenggu, dari ketakutan-ketakutan kita. Percayalah, Allah selalu mengasihi kita dan menginginkan kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih Allah yang selalu ingin menyelamatkan kami, yang selalu ingin membebaskan kami, sehingga kami tidak dibelenggu oleh ketakutan, tidak dibelenggu oleh hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami dan menginginkan dan mengharapkan kami beroleh keselamatan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus kami beroleh keselamatan karena Engkau juru selamat kami satu-satunya. Amin.